Silakan. Iya, Pak. Nah, ini saya jelaskan ya, materinya untuk hari ini kita menentukan suku atau bilangan selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Di sini ada contoh. Dilihat contoh yang pertama. Ini. Dilihat ya, contoh yang pertama. Sarah? Ya. Ada video. Ahmad Al. Sarah masih dengar? Jalan kah? Kalau lagi yang muncul sini Ahmad Al. Lanjut. Sarah? Abaikan saja ini. Videonya mana? Dia. Dia kelihatan Ji, dia lihat di semuanya. Masih kelihatan ini Mas Sarah materinya? Masih, Bu, hanya kabur-kabur. Kabur-kabur katanya. Apa ini? Jaringan. Oh, jaringan itu, jaringan. Oke, Bu. Ini contoh yang pertama. Saya jelaskan ya. Iya, Bu. Nah, ini contoh yang pertama. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, di sini ada polanya 5, 11, 23, 47. Kalau mau dilihat anak-anak yang aktif bagaimana? Luahan. Gitu. Ini semua yang aktif. Sama sudah yang aktif. Ini yang aktif. Oh, sementara untuk ini yang ini saja. Iya, baru yang aktif. Tapi ini dia dengar juga nih suara aku? Dengar. Dengar. Dia dengar suara. Hanya mereka dia matikan suaranya. Ini ada lagi muncul admit tuh. Admit lagi. Oh iya. Dia sama cari. Abdul Wahab. Hadir, Bu. Kelas berapa ini? Kelas 8A. Oh iya. Irmayanti. Admit. Tidak ada lagi. Irmayanti. Kalau yang begini, Anunya, videonya di HP-nya belum. oh begitu. Baru dia muncul di sini. Wahab sudah dicatat ini? Iya, Bu. Sudah dicatat? Setengah. Oh, sudah setengah. Sudah masuk di grup classroom? Sudah masuk di classroom? Iya. Iya, Bu, sudah, Bu. Sebentar, kalau sudah dicatat ini, kamu masuk di classroom kelas 8A, kamu isi absen di situ ya. Iya, Bu. Kalau kamu sudah isi absen di situ, berarti itu tandanya kamu sudah mencatat, kamu sudah kerja. Ya, oke, sudah, Bu. Oke. Ayo, masuk, Bu. Sama siapakah ini Abdul Wahab? Ada temannya di situ? Iya, Bu, ada, Bu. Siapa namanya? Lesrita Putri Aksani. Kelas 8A juga. Saya juga, Bu, ada anak teman sini. Siapa namanya? Reva Aryani Putri sama Wulandari Saputri. Kelas, sama-sama kelasnya. Nah, saya minta tolong di screenshot ya. Minta tolong di screenshot, nanti dikirim di grup. Iya, Bu. Oh, iya. Iya. Ini saya jelaskan dulu. Contoh yang pertama tadi. Iya, Bu.
5, 11, 12, 47. Kita disuruh menentukan dua suku berikutnya. Kita lihat polanya dulu. 5 ke 11 itu apakah dia bertambah atau berkurang atau dikali atau dibagi atau di apa? Nah, coba perhatikan untuk suku pertama, bilangan pertama. Bilangan pertamanya 5, 11, 23, 47. Bilangan pertamanya 5. 5 ke 11 ini kira-kira dia ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi? Sama dengan 11. 11 ke 23. Kemudian 23 ke 47. Di sini ada penjelasannya ya, dilihat dari pola di atas bahwa suku kedua adalah 2 kali suku pertama, kemudian ditambah 1. Nah, jadi suku ya. Bisa kita ulang kira dari jaringanku. Nah, ini suku kedua dari pola ya, dari pola suku pertama kita lihat dengan suku kedua. Polanya yaitu suku kedua 2 kali suku pertama kemudian ditambah dengan 1. Jadi penjelasannya ada di bawah. Misalnya ini suku pertamanya 5. Untuk menentukan suku keduanya kita kalikan 5 suku pertama ini dengan 2 kemudian kita tambah dengan 1. Jadi 5 kali 2 10 tambah 1 dapat 11. Kemudian 11 ini kita kali lagi dengan 2, kemudian kita tambah 1, kita dapat 23. Kemudian suku berikutnya 23 kita kali 2, kemudian kita tambah 1, 23 kali 2 46, kemudian kita tambah 1 berarti 47. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, suku berikutnya berarti bilangan ke-5 dengan bilangan ke-6. Nah, tinggal kita kali. 47 dikali 2 baru ditambah 1, itulah bilangan ke-5. Kemudian nanti bilangan ke-5 kita kali 2 lagi baru kita tambah, itulah bilangan ke-6. Iya, ada penjelasannya di bawah ya. Jadi kita dapat suku ke-5 95 dan suku ke-6 191. Bisa ya? Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini ada kotak-kotak. Nah, Ubin ya. Iya, ini ada di ini contoh yang kedua ada di buku paket. Ada di buku paketnya. Iya, jaringan. Screenshot itu sebentar ya, anak-anak banyak tuh baru saya. Lagi mau ketemu. Oke, sudah jelas contoh 1. Saya lanjut contoh 2 ya. Perhatikan gambar. Jadi kolom pertama ini atau gambar pertama ini ada kotak-kotak. Kotak-kotak semua jumlahnya 9. Yang di tengah itu ada kotak berwarna biru atau ubin yang berwarna biru. Jumlahnya 1. Kemudian kotak atau kolom yang kedua, ubin yang di dalam atau yang berwarna biru ada 4. Kemudian kolom yang ketiga, ubin yang di dalam atau yang berwarna biru ini jumlahnya 9. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 100 ubin? Berapa kira-kira katanya?
berapa ubin warna putih? Ya, berarti yang di luar ya. Kalau ubin yang di dalam yang warna biru sebanyak 100. Di sini penjelasannya saya kasih dalam bentuk tabel. Tabel untuk kolom yang pertama, kolom. Untuk kolom yang kedua, ubin biru. Jadi ubin biru di sini diperhatikan. 1, yang pertama kolom 1 jumlahnya 1. Kolom kedua jumlahnya 4. Kolom ketiga jumlahnya 9. Ya, kita lihat polanya. Berarti kalau khusus untuk ubin biru, dia polanya kuadrat ya. Iya, jadi sesuai kolomnya. Jadi kalau misalnya kolomnya 1, berarti ubin birunya 1 kuadrat atau 1 kali 1. Jika yang kita mau cari kolom kedua, nah, berarti ubin birunya itu 2 kali 2. Kemudian untuk kolom yang ketiga, nah, berarti ubin birunya kita kuadratkan saja, 3 kuadrat atau 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, untuk ubin putih ada polanya ya, ubin putih. Ya, kalau yang pertama 8, yang kedua jumlahnya 12. Dari mana 12? Iya, dari ubin pertama, jadi ditambah 8 itu sudah pola, jadi pola teraturnya ya. Nah, kemudian 1 ini, angka 1 ini 1 kurangnya dari kolom. Ya, jadi kan ini kolom kedua. Perhatikan ya, ini kolom kedua. Jadi untuk mengisi di sini angka 1, kita kurangi saja dari kolom kedua ini. Berarti 1 kali 4. Ini polanya ya. Bagaimana, paham? Terus diperhatikan untuk kolom yang ketiga. Untuk kolom yang ketiga 16. 16 ini ini ubin putih ditambah angka 2. Diperhatikan ya, diperhatikan ini angka 2. Ya. 1 kurangnya dari kolom. Kan kita mau hitung kolom ketiga ini ubin putihnya berapa? Nah, berarti polanya 8 ditambah dalam kurung 2 dikali 4. 2-nya ini 1 kurangnya dari kolom yang mau kita cari. Paham? Paham ini? Nah, pertanyaannya, berapa ubin putih ketika ubin biru sebanyak 100? Kita sudah tahu jumlahnya ubin biru adalah 100. Berarti dia ada di kolom keberapa? Kalau ubin birunya 100. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Yang hasilnya 100. Atau istilahnya mungkin perkalian kembar. Berarti 10 ya? Iya. Kenapa perkalian 4? Coba 100 kira-kira itu perkalian berapa yang hasilnya 100? Kalau 4 kan 4 kali 4 16. Enggak mungkin ya? Perkalian 2, 10, dan 5. Bukan itu. Maksudnya yang ini perkaliannya yang kembar, angkanya yang sama. Yang kembar kali 10. Iya, 10 kali 10. Iya.
Jadi ubin ke 100 itu ubin putih yang jumlahnya, ubin biru yang jumlahnya 100 ada di kolom ke 10. Jadi nanti kalian bisa tambah di sini kolomnya, kolom ke 10. Ubin birunya 10 kali 10 sama dengan 100. Paham? Jaringanku ini. Oh, iya. Jaringanku. Ya, Bu. Lanjut. Bagaimana contoh kedua? Paham ini? Paham. Oke. Oke. Paham, Bu, tapi begitu tak. Nek-nek. Ya, kalau untuk yang nomor 3, nah, ini nomor 3, temukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Bagian A 1, 3, 5, 7. Kalau dilihat dari barisan bilangan ini barisan bilangan apa? Angka 1, 3, 5, 7. Ini pola bilangan apa ini? Bilangan ganjil, Bu. Iya, bilangan ganjil. Iya, bilangan ganjil. Oke, sudah bagus. Nah, kalian disuruh menentukan 3 bilangan berikutnya. 3 bilangan berikutnya. Jadi, kita sudah tahu, oh ini 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, bertambah 2 ya? Iya, bertambah 2. Berarti polanya adalah bertambah 2. Jadi suku berikutnya tinggal kita tambah dengan 2. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Bagaimana bagian A? Paham ya? Oke, kita lanjut bagian B. Nah, dilihat bagian B, barisan bilangannya 100, kemudian 95, kemudian 90, kemudian 85. Bilangan berikutnya kira-kira berapa? Hah? 100 ke 95, 95 ke 90, 90 ke 85. Berarti ini polanya dia bagaimana? Apakah dia bertambah, berkurang, atau dikali, atau dibagi? Kursita, ini polanya bagaimana ini? 100, 95, 90, 85. Iya, berkurang. Berkurang berapa? Hah? Kursita. Wahab. Kursita, polanya ini bagaimana? Berkurang, Bu. Iya, berkurang. Berkurang berapa? Berkurang? Jangan
Jadi ini berkurang 5 ya polanya. Jadi dari bilangan pertama 100 dikurang 5 95, dikurang 5 90, dikurang 5 85. Nah, untuk menentukan suku berikutnya atau bilangan berikutnya 85 dikurang 5 80. Kemudian 80 dikurang 5 75. Kemudian 75 dikurang 5 70. Ya, kita lanjut bagian C. Anu jaringan. Deswita, Jaringan tidak jaringan. Sarah, Iya, Bu. Anida, Iya, Bu, hadir, Bu. Pano, ini 7 orang tuh udah gabung tapi saya tidak lihat semua. Apa itu? Bu, Iya ya. Yang baru mas, cuma agak lambat dibuka. Kalau dia baru masuk, tunggu kamu. Kenapa? ini ada teman ini dari kelas 8D juga hanya tuh, Bu. Aduh, ada kalinya, Bu. Ini kenapa sih tidak suaranya? Sekarang kelas mati mikrofonnya. Kita suaranya buruk. Deswita, Sarah, Iya, Bu, hadir. Sarah 8, 8D. Abdul Wahab, Hadir 8A. ya matikan itu dulu. Deswita, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. 8 apa? 8A, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. 8, Dek, 8D, Bu. D, Anida, 8, yang gabung hanya 8C dengan 8D, 8A. Iya, 8C. Tidak ada 8E dengan 8B. Bagaimana kita lanjut ya? Lanjut. Ya, kita lanjut. Coba diperhatikan bagian C. Ada barisan bilangan 5, 10, 8, 13, 5, 11, 16, 14. Jadi di sini dia punya dua pola ya. Ada barisan untuk suku ganjil, ada barisan untuk genap. Suku genap. Iya, untuk yang genap. Jadi 5, 5, 8. Jadi dia lewati satu-satu bilangan. Jadi 5, 5 ke 8, 8 ke 11,
11 ke 14. Oke. Itu barisan ganjil. Polanya ditambah 3. Jadi 5 ditambah 3, 8. Melewati 10 ya. Kemudian 8 ditambah 3, 11. Kemudian 11 ditambah 3 sama dengan 14. Kemudian 14 ditambah 3. Iya, ada di sini dia. Di tengah. 17. Iya, 17. Nah, kemudian kita mau cari lagi. Bilangan berapa lagi ini di sampingnya 14. Nah, berarti 10. Untuk yang barisan genap. Barisan genap. Berarti bilangan kedua, bilangan keempat, bilangan ke-6. Nah, yang ditanyakan bilangan ke-8 dengan ke-10. Kita lihat 10 lewati 1 ya, satu bilangan kita lewati angka 8. Nah, 10 ke 13, 13 ke 16. Kita lihat polanya. Kita perhatikan 10 ke 13 dia bertambah 3. 13 ke 16 dia bertambah 3. Berarti polanya ditambah 3 juga. Jadi 10 ditambah 3, 13. 13 ditambah 3, 16. 16 ditambah 3. Berarti 19. Kemudian 19 ditambah 3, 21. Iya. Jadi di sini di titik-titik ini isinya nanti berapa? Isinya di sini yang titik-titik. Lanjut 14. Habis 14 19. Habis 19 17. Kemudian 21. Iya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut bagian D. Hanya ini kak? Jangan. Oh, begitu. Bagian D, diperhatikan bagian D ya. Nah, di sini ada bilangan 2, 6, 8. 2 ke 6, 6 ke 8 kira-kira dia pakai pola berapa? Polanya bagaimana? Pola. Oh, salah ini. Ini di sini 18 ya, bukan 8. 2, 6, 18. Iya. Iya, jadi saya salah. Lupa ya. Ada angka 1 di sini jadi 2, 6, 18. Kita lihat dari 2 ke 6. Kalau kita jumlah, polanya tidak sama ya. Karena 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 8 ditambah 2. Kita cari pola yang teratur. 2 ke 6. Ya. 2 ke 6. 6 ke 18. Ya, 18 ya, 18 di sini. Bukan 8, saya salah ini. Salah ketik. 2 ke 6. Kalau kita kali 3 dapat 2 kali 3 berarti 6. 6 kita kali 3 kita dapat 18. Berarti polanya dikali polanya dikali 3. Untuk bilangan di sini, bilangan keempat, saya tanya Salsabila, berapa di sini?
Wahab. Deswita. Jari-jaringan bu. Sekarang. Wahab. Iya bu. Ya. Kita lanjut bagian E ya. Iya bu. Nah, diperhatikan angkanya. 160, 80, 40. Ya. Polanya dibagi 2 ya. Iya bu. Jadi 160 kita bagi 2 dapat 80. 80 kita bagi 2 dapat 40. 40 kita bagi 2. Nah, untuk bilangan di sini kita dapat berapa? 40 dibagi 2 20. Iya. Kemudian 20 bu. iya, berarti di sini isinya 20 ya. Nah, kemudian 20 bagi 10. iya, bilangan berikutnya berarti 20 lagi kita bagi 2 10. 10. Kemudian untuk bilangan terakhir, iya 10 tadi kita bagi 2 dapat 5. Jadi angka yang diisi di sini titik-titiknya 20, 10 dengan 5. Oh 5 masih bisa dibagi 2. Kenapa? Kenapa? Ya. Nah, ini untuk nomor 4. Saya jelaskan ya untuk nomor 4. Iya bu. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 berpangkat 100. Nah, ini kalau kita mau kerja manual, ini panjang sekali ya. 3 pangkat 100. Artinya 100 kali kita mengalihkan bilangan 3. 3. Iya. Nah, ini panjang sekali ya. Jadi, iya. Jadi kita bisa menggunakan, polanya. Ya, kita bentuk dulu. Ini kita sudah bentuk polanya. Yang pertama kita 3 pangkat 1 itu nilainya adalah 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Artinya 3 kali 3 9. Kemudian 3 pangkat 3 27. Artinya 3 kali kita mengalihkan 3. Kemudian 3 pangkat 4 hasilnya 81. Iya. Itu juga kalau kita bergerak. Kemudian 3 pangkat 4 hasilnya 81. Nah, ini artinya 4 kali kita mengalihkan 3. Kemudian 3 pangkat 5 243, 3 pangkat 6 729, 3 pangkat 7 hasilnya 2187. Kemudian 3 pangkat 8 hasilnya 6561. Kita perhatikan satuannya. Satuan atau bilangan terakhirnya ya. Satuannya 3, 9, ini yang saya kasih warna merah.
3971. Nah, kemudian 3971. Berarti ini dia polanya berulang ya. Iya. Iya, Bu. Ya. Jadi setiap 4 kali itu dia berulang. 3971, 3971. Berarti 3 pangkat 9 sebentar di sini hasilnya. Iya, satuannya pasti 3. 3 pangkat 10 satuannya pasti 9. Iya. 3 pangkat 11 satuannya pasti 7. 3 pangkat 12 satuannya pasti 1. Iya. Jadi ini berulang. Nah, bagaimana cara menentukan satuan kalau 3 pangkat 100? Berapa satuannya ini? 3 pangkat 100. Nah, caranya angka satuan dari hasil 3 pangkat 100 ya, kita bagi dengan 4. Iya, kita bagi dengan 4 karena 3971 ini setiap 4 bilangan ya berulang. Ya, setiap 4 kelipatan. Jadi pangkatnya. Ya, jadi pangkatnya kita bagi dengan 4. Pangkatnya 100. Ini 100, ini 100. Kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 25. Iya, 25. 100 dibagi 4 sama 25, habis dibagi ya? Iya, berarti sisanya 0. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Nah, maka angka satuan 3 pangkat 100 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ini, nolnya ini dari sisa ini. Paham? Jadi iya, jadi 3 ini pangkatnya yang 0 ini dari sisanya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal sisanya di sini 1, berarti 3 pangkat 1. Kalau sisanya misalnya 2, berarti 3 pangkat 2. Oke? Nah, kemudian angka satuan 3 pangkat 100 sama dengan, nah, kalau 3 pangkat 0 ini sudah ketentuan ya. Apapun, bilangan apapun atau bilangan pokok berapapun jika berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Iya, nanti dicatat di bukunya. Catatan penting. Jadi tulis di situ nanti di bukunya catatan penting. Bilangan apapun atau bilangan berapapun jika dia berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Oke. Jadi biar di situ 100 pangkat 0 tetap hasilnya adalah 1. Iya. Oke. Nah, di sini kita lihat contoh yang kelima. Ya. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 berpangkat 999. Nah, sama dengan tadi ya, karena bilangan pokoknya adalah 3. Berarti kita buat dulu polanya. 3 pangkat 1 3 sama dengan tadi 3 pangkat 2 9. Iya. Nah, untuk mencari berapa angka satuan dari 3 pangkat 999. Nah, ini pangkatnya yang 999, kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4. Kita dapat hasilnya 249, bersisa 3. Jadi dia bersisa 3. Hah? Dari mana itu 3? Bagaimana kan kalau saya mau menjelaskan menulis, Pak Nur? Iya, saya mau menulis. Menulis apa? Kan ini saya mau kerjakan ini 999 dibagi 4. Atau saya praktek di Tunggu dulu ya. Nah, kalau mau menulis, yang mana kamu tulis? Ini, tapi susah menulisnya masalahnya. Nah, kalau mau menulis bisa kita pakai Paint. Bisa enggak kalau yang Iya. Oh iya. Tunggu dulu ya. Tunggu. Saya pakai Paint. Nah, di sini saya buat dulu satu formula. Oh ya. Sabar ya anak-anak.
Tunggu. Nah, kalau sudah kayak begini, nah, ini kan zoom meeting. Pindahkan lagi ini screennya tuh, stop share dulu ini. Stop share. Nah, Tapi kan sebentar tutup. masih. Nah, sebentar masuk lagi, Oh, iya. caranya sini. Klik lagi nih screen, kita masuk ke Paint dulu untuk menjelaskan ini. Nah, jadi ini lagi yang tampil sama anak-anak. Nah, itu yang saya anukan dulu. Oh, iya. Terusnya tuh, kembalikan dulu kasih warnanya. Sudah tampil di layarnya semua? Nah, sekarang dengarkan gurumu, lihat di layarmu, dia jelaskan gurumu, dia menulis di depan ya. Usahakan tampil di layarnya. Oke. Nanti kamu tampilkan Tadi itu. iya, tadi pertanyaannya Wahab 9. Oh, jelek sekali tulisan muka. Ini kembalikan dulu ini. Dia ketawa gurumu, jelek tulisannya. Nah, 9. Ah, ternyata lebih jelek tulisanku. Ya Allah. 9. 9. Iya. 9. Tuh, lebih jelek sekali tulisannya gurumu. Tapi masa menulisnya Bapak, Mas? Nanti bisa pakai kan pen. Ya Saya bawa Allah. tapeku nanti. Ada tapeku, kasih kau connect dengan ini. Nanti bi. Rara jangan ketawa. Jadi tulisannya guru. Nah, anggap saja ya 99. Ah, ini tadi ya. 999 mau dibagi 4 ya. Iya, Bu. Bagi 2. Salami. Memang berusnya. Ini. Kembali. Nah, ini mau dibagi 4. Nah, hasilnya 249. Iya. Sisanya tadi ada berapa tadi Wahab sisanya? Ada 3. Ya, 3 ya. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat waktu SD perkalian ini, pembagian ini? Masih. Iya. Yang di dalam ini yang mana? 999 atau 4? 9. Iya. 909. Iya, yang di dalam sini yang 999. Pembaginya iya di luar. Bagi 4. Nah, kita lihat dulu bilangan pertamanya ini, 9. Cari perkalian 4 untuk di sini yang mendekati angka 9. Yaitu 2. Ya, ini kita kali 2 kali 4 8. Kita tulis di sini. Jadi bukan di belakang ya, bukan di depan. Ya, kita kurang. Iya. Ini 9 dikurang 8 1. Iya. Iya. Kemudian ini turun. Iya. 19. Nah, sekarang kita cari lagi perkalian 4 yang mendekati 19. 4 kali 4. Iya, 4 ya. Kalau 5 lebih. Jadi kita ambil 4. 4 kali 4. 4. Wahab 4 kali 4. Berapa? Iya, 16. Nah, 16. Kita kurang lagi. Iya. Berarti 9 kurang 6 3. Aduh. Jangan gue tertawa. 3. Nah, 1 kurang 1 kan 0. Jadi enggak perlu ditulis ya. Kemudian kita kasih turun. Karena masih ada angka 1 angka ini. Kita kasih turun 39. Tambahkan piano punya. Bisa di sini saja. Enggak bisa ditambah turunin anunya, kertasnya. Oh iya bisa. Hanya enggak bisa dianu deh. Oh bisa.
Sekarang 39. Kita cari lagi perkalian 4 yang mendekati 39. Berapa itu? Deswita. 9. Iya, 9 ya. Jadi 9. 9 kali 4, 30. 30. 30 berapa, Wahab? 36. Iya, 36. Nah, setelah itu kita kurang. Ya, 9 kurang 6. 3. Iya. 3 kurang 3 kan 0. Nggak usah, nggak perlu ditulis. Sekarang kita lihat, sudah habis ya, sudah habis di sini angka yang mau dikasih turun. Nah, berarti ini sisanya 3. Nah, ini sisanya 3. Nah, ini hasilnya tadi, ini dari sini ini. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini sisanya. Ya, ini sisa. Oke. Bagaimana, paham? Iya, jadi nanti sisanya yang ada di sini di bawah sini. Oke. Mana Mi tadi yang web sekolah? Nah, ini stop screen. Ambil screen. Ini tadi aku foto tadi itu. Tulisan. Ada saya rekam. Oh, begitu. Share. Ah. Ini ya tadi 999 dibagi 4. Kelihatan tidak layarnya? Kelihatan tidak layarnya? Oh iya. Iya. Jadi kita kembali di sini tadi. 999 dibagi 4 sama dengan 249 bersisa 3. Nah, jadi untuk menentukan angka satuan dari bilangan 3 berpangkat 999, nah sama dengan 3. Nah, karena sisanya 3, maka di sini pangkatnya 3. Oke? Bedanya tadi nomor 4, sisanya 0, maka di sini dia pangkatnya 0, 3 pangkat 0. Nah, kalau nomor 5, sisanya 3, berarti 3 pangkat 3. Paham? Nah, untuk menentukan 3 pangkat 3 ini satuannya berapa? Iya. Berarti 3 kali 3 kali 3. 20 tuh? 27. Iya, 27. Maka angka satuan pada bilangan 3 berpangkat 999 adalah angka 7. Iya. Bagaimana? Paham ya? Paham. Oke. Iya, iya. Bagaimana nanti kalau saya kasih tugas sudah bisa dikerja ya? Bisa. Iya, dicoba. Nanti ditunggu tugasnya di classroom. Nanti saya upload di sana. Ibu. Oke. Yang aktif di sini sudah masuk semua ya di classroom? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah mengisi absen online-nya? Sudah. Oke. Sudah. Kembali di sini. Stop ini sudah tampil semua. Mana ini videonya semua?